Topik wawancara kita terakhir pendengar terkait dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, sistem pemilu legislatif akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dan hal ini pendengar ya menjadi jawaban setelah melewati berbagai perbincangan, perdebatan dan juga polemik ya, di mana sempat ada yang meminta ya untuk kembali kepada sistem proporsional tertutup ya dari perwakilan beberapa partai yang sempat meminta hal ini. Namun kemarin ya di 15 Juni 2023 MK telah memutuskan ya bahwa sistem pemilu legislatif akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, seperti apa informasi ini selengkapnya pendengar? Saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua KPU Nusa Tenggara Timur, Bapak Thomas Doho. Selamat pagi Pak Thomas, salam sehat. Kembali ditegakkan. Halo Pak Thomas. Halo? Oke, kita masih coba untuk menghubungi Pak Thomas pagi hari ini. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi, selamat pagi. Oke, baik Pak Thomas. Ini terkait dengan hasil keputusan ya dari MK nih terkait dengan sistem pemilu legislatif proporsional terbuka. Ini seperti apa nih Pak Thomas? Iya, proses yang dilakukan oleh beberapa warga masyarakat, kalau tidak salah itu ada 6 warga masyarakat yang mengajukan judicial review terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2017 berkaitan dengan sistem pemilu. Dan proses ini sudah dilaksanakan cukup lama, mulai bulan Oktober beberapa waktu lalu yang diputuskan kemarin. Dan kita sudah mengetahui bahwa proses atau penetapan atau putusan akhirnya bahwa pelaksanaan sistem pemilu untuk anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Jadi secara umum dalam konstitusi kita yang yang ditetapkan dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 berkaitan dengan sistem pemilu, dalam Undang-Undang Dasar memang tidak diuraikan secara jelas seperti apa sistem pemilu itu, sehingga diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang saya sebut tadi. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia itu kan ada 3 sistem pemilu. Sistem pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden itu adalah sistem mayoritarian 50% plus 1 dengan sebaran tertentu. Jadi itulah keterpilihannya. Sedangkan untuk memilih DPD itu adalah sistem distrik berwakil banyak. Dan untuk memilih DPR, DPRD provinsi dan DPR kabupaten itu adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Nah, bagaimana penerapan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka? Sebagaimana kita ketahui, wilayah-wilayah kita sudah dibagi dalam daerah pemilihan. Di dalam daerah pemilihan itu terdapat calon-calon yang akan merebut kursi yang sudah dibagikan. Sebagaimana kita sudah menetapkan jumlah kursi setiap daerah pemilihan. Lalu dalam pelaksanaan pemilu nanti, suara-suara yang diperebutkan akan dibagi kepada seluruh peserta pemilu. Nah, artinya dihitung apa atau berapa jumlah suara yang diperoleh dari peserta pemilu dimaksud. Nah, setelah kita mengetahui jumlah kursinya, setelah kita mengetahui berapa kursi yang diperoleh berdasarkan hasil pemilunya atau hasil pemungutan suara, baru kita tentukan siapa yang akan menduduki kursi dimaksud. Nah, inilah persoalannya. Disinilah sistem pemilu itu diberlakukan. Nah, pertanyaannya siapa yang akan menduduki kursi dimaksud? Nah, itulah yang kita terapkan dengan pasal 168 ayat 2 itu, sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, di mana lebih lanjut diatur adalah dengan menggunakan perhitungan saintelage, yaitu di mana
suara setelah kursi diperoleh oleh partai politik, maka untuk mengetahui calon siapa yang akan menduduki kursi itu, dihitunglah perolehan suaranya masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi parpol Mhm. mendapatkan kursi terlebih dahulu, lalu ditanya lebih lanjut siapa yang akan menduduki kursi itu. Nah, itulah penerapan sistem proporsional terbuka, tetapi cara menghitung untuk siapa yang menduduki kursi itu adalah cara perhitungan saintilage. Tapi sebelumnya kita mengenal istilah bilangan pembagi pemilih. Mhm. Itu beda dengan yang pemilu-pemilu sebelumnya di tahun 2014. Nah, 2019 kita sudah menggunakan sistem saintilage di mana perolehan suara masing-masing partai politik dibagi dengan jumlah bilangan ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, siapa yang hasilnya lebih banyak berdasarkan kuota kursi yang tersedia, maka dia akan menduduki kursi itu. Oke, dan Begitu. inilah yang menjadi alasan ataupun pertimbangan dari MK ya, untuk tetap, Benar, menerapkan dan menjalankan sistem, pemilu legislatif ini dengan proporsional terbuka nih, Pak, ya? benar, 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 benar. Oke. Nah Dan proses mhm, ini kalau dirunut ke belakang, mhm, kita kan menggunakan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka ini sejak 2009. mhm, Sebelumnya di tahun 2004 kita menggunakan semi proporsional terbuka. mhm, Dan waktu itu kalau tidak salah hanya 2 di seluruh Indonesia, RI-nya untuk DPR RI ya, mhm, hanya 2 calon yang memenuhi proporsional, yang memenuhi bilangan pembagi pemilih. Jadi mhm, hanya 2 calon di seluruh, Indonesia. Nah, di situ kita waktu itu, penentuan siapa yang menduduki kursi itu karena sistemnya tadi sistem semi terbuka, karena tidak mencapai bilangan pembagi pemilih, maka dia ditentukan berdasarkan nomor urut. mhm. Tetapi masuk di 2009, semuanya sudah, sistemnya proporsional terbuka, siapa yang akan memperoleh, kursi atau siapa yang menduduki kursi dimaksud berdasarkan. Halo, Pak Thomas? Oke, baik. Kami akan coba kembali menghubungi Pak Thomas Dohu. Halo, Pak Thomas? Halo, 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 saya Iya, masih masih ikut? baik, Iya, silakan dilanjutkan. begitu. Jadi, dalam konteks pemilu 2024 sebagaimana telah diputuskan oleh MK, bagi Mhm, kami penyelenggara sendiri, persiapan kami sejak awal, sejak kita memulai tahapan pemilu pada tanggal 14 Juni tahun mhm, 2022 lalu, kami, perencanaannya sebagaimana sistem pemilu dengan daftar calon terbuka. mhm. Oke. Beberapa waktu lalu tanggal 14 Juni kemarin, kami sudah menetapkan, peraturan KPU tentang perlengkapan, pemungutan suara. Karena ketika kita menerapkan, sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, maka Mhm, desain surat suaranya juga mengikuti sistem itu. oke. Bagaimana desain surat suaranya? Jadi desain surat suaranya menggambarkan tentang, apa namanya, nama partai politik, tanda gambar partai politik, Mhm, lalu nomor urut, calon dan juga nama calon. oke. Jadi itu sudah kita dalam perencanaan kita dan itu sudah ditetapkan dengan peraturan KPU nomor 14 tahun, 2023 kemarin, 14 Mhm. Juni. Jadi Berarti ini kita memang lebih tetapkan tanggal memudahkan 14. para pemilih nih Pak Thomas ya? Bagaimana, Bu? Ini lebih memudahkan para pemilih nih untuk menentukan pilihan mereka nantinya? Iya, karena di dalamnya itu kan ada Mhm, pilihan-pilihan. mhm, Jadi 5 jenis surat suara itu kan 3 jenisnya menggambarkan, foto pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden. mhm, Lalu untuk DPD-nya itu adalah nomor urut dan foto, calon DPD. Sedangkan untuk DPR menguraikan tentang, nomor urut parpol, lambang parpol, lalu nomor urut calon dan, nama calon. Nah, sehingga masing-masing pemilih nanti bisa membuka jenis surat suara dimaksud, lalu mhm. dapat menentukan pilihannya, apakah memilih partai politik ataukah memilih, tanda gambarnya ataukah, kolom, nama, nomor urut atau nama calon dari, calon-calon DPR dimaksud.
Oke. Nah, Pak Thomas, saya mohon waktunya sebentar ya. Ada eh, pendapat ataupun opini dari masyarakat ya, karena kami juga membuka topik ini kepada masyarakat untuk bisa ikut bergabung ya dalam 3 topik wawancara kita kali ini. Dan saya hadirkan dulu satu suara dari pendengar kita yang mengomentari terkait dengan hal ini. Terima kasih, saya Richard Tolwala, dosen Ilmu Pemerintahan STPM Santa Ursula. Berkaitan dengan MK putuskan sistem pemilu legislatif tetap proporsional terbuka, saya ingin mengatakan beberapa hal. Yang pertama bahwa perlu kita berikan apresiasi kepada MK karena telah memutuskan sebuah keputusan di balik dinamika politik yang begitu kuat. Tanpa pressure, tanpa paksaan dari pihak manapun, MK akhirnya sukses memutuskan satu keputusan, yaitu sistem pemilu proporsional terbuka. Ini menandakan bahwa negara kita masih memberi ruang demokrasi yang begitu luas kepada masyarakatnya. Nah, dan apa yang dikhawatirkan oleh publik bahwa apabila MK memutuskan sistem proporsional tertutup, itu sama saja dengan satu langkah mundur dalam demokrasi kita. Dan itu ternyata yang menjadi kekhawatiran publik itu ternyata tidak terbukti. Nah, kemudian yang kedua, baik proporsional tertutup maupun proporsional terbuka sama-sama memiliki nilai plus dan minusnya. Pada pemilu 1955 hingga pemilu 1999, Indonesia secara konsisten melaksanakan pemilu legislatif proporsional tertutup. Nah, pada saat itu, ruang masyarakat untuk menentukan wakilnya sendiri-sendiri itu tidak diberi. Itu berarti bahwa masyarakat menentukan wakilnya melalui partai politik, dan partai politik berkewenangan, memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan wakil-wakilnya, wakil-wakil rakyat. Nah, dan di situ ada ruang yang dibatasi, ruang masyarakat untuk menentukan pilihannya dibatasi. Nah, meskipun ada nilai plus dari proporsional tertutup, yaitu bagaimana menekan money politik supaya tidak terjadi di ruang publik. Nah, kemudian proporsional terbuka juga memiliki plus dan minusnya. Bahwa sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2019 yang lalu, itu negara kita juga menggunakan sistem pemilu legislatif proporsional terbuka. Itu berarti bahwa masyarakat diberi ruang untuk menentukan wakilnya sendiri secara langsung. Nah, itu berarti bahwa masyarakat memiliki relasi yang baik dengan yang orang-orang yang dipilihnya, wakil-wakil yang dipilihnya. Dan relasi itu terbangun dengan baik. Bahkan masyarakat diberi kesempatan untuk mengawasi wakilnya karena dia tahu siapa yang dia pilih. Karena itu sangat mudah untuk dia memberikan pengawasan dan kontrol terhadap kerja-kerja orang yang dipilihnya. Nah, namun kemudian proporsional terbuka ini juga ada nilai negatifnya, yaitu bagaimana politik uang itu sangat transparan dipraktikkan di publik, di ruang publik. Nah, karena antara partai politik, aktor politik, pelaku politik, dan masyarakat itu bersentuhan langsung, berinteraksi secara langsung. Dan itu juga terpolarisasi, masyarakat akan terpolarisasi dalam beberapa bagian. Nah, itu yang menjadi ketakutan kita, sebab ketika masyarakat terpolarisasi dalam beberapa kekuatan politik, di sana akan ada potensi untuk kejahatan di sana. Nah, oleh karena itu, ketika kita menggunakan proporsional terbuka ini, yang harus kita bangun adalah yang pertama, partai politik. Kita harus mempurifikasi fungsi-fungsi partai politik dan hal perekrutan, dan pengkaderan, juga edukasi politik kepada masyarakat itu harus dijalankan. Kemudian juga kita juga harus melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelanggaran-pelanggaran. Jadi masyarakat juga harus memberikan pengawasan partisipatif terhadap aktor-aktor politik supaya bisa menekan praktik politik uang itu. Dan mari kita jaga supaya demokrasi kita sehat. Marilah apa yang diputuskan MK kita tetap dukung, dan para pelaku-pelaku politik tetap berjuang dengan fair supaya demokrasi kita semakin berkualitas dan sehat. Terima kasih. Baik, Pak Thomas silakan bisa langsung menanggapi. Ya, sudah sangat bagus bahwa pencerahan seperti ini seharusnya menjadi pemahaman bersama seluruh bangsa ya, bahwa bagi penyelenggara sendiri kami harus patuh terhadap apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sebagaimana dimaksud dalam prinsip penyelenggaraan pemilu, itu salah satunya itu adalah kepastian hukum. Apa yang sudah diatur dalam undang-undang
itu wajib kami laksanakan. Tentunya penting untuk kita menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat. Ada 3 hal yang saya dapat dari penjelasan tadi. Yang pertama, penting bagi partai politik itu membangun kesadaran politik bagi masyarakat. Jadi mereka juga bisa menyebarluaskan informasi, di mana ada 3 fungsi partai politik itu kan, salah satunya adalah rekrutmen, lalu pendidikan politik, dan menyalurkan aspirasi. Nah, pendidikan politik inilah yang penting ditindaklanjuti atau disebarluaskan oleh partai politik, tentunya untuk membangun hak dan kewajiban masyarakat dalam proses-proses politik. Nah, di sanalah nanti ada interaksi antara pemilih dan juga partai politik, yang mana proses pemilihan dimaksud tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak bagus, ya, misalnya dengan politik uang dimaksud. Nah, karena berdampak kepada sisi kepenyelenggaraan. Jadi ada penekanan dan lain sebagainya terhadap penyelenggara. Tetapi di sisi lain juga kami penyelenggara harus betul-betul mandiri, tidak juga tunduk pada paksaan dan tekanan ketika melaksanakan tugas. Bagaimana misalnya di TPS nanti hasil pemilunya, suara yang diperoleh si A sekian, misalnya sekian angkanya, maka itu wajib kami jaga sampai dengan penetapan akhir. Jadi itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, itulah sisi pentingnya juga bagi penyelenggara. Dan yang berikut adalah ketiga tadi, disampaikan kepada pemilih betul-betul mari kita mencari pemahaman yang sama. Apa sebenarnya pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam kampanye, dalam pemungutan dan penghitungan suara, apa yang harus diperoleh informasinya bagi pemilih. Tidak hanya diperoleh dari penyelenggara, tetapi juga dari peserta pemilu. Tetapi sama-sama disampaikan tadi, mari kita sama-sama menjaga kondisivitasnya, bagaimana kita sama-sama menjaga keamanan, sehingga proses pemilu kita nanti, sebagaimana pemilu 2024 itu tidak beda jauh dengan pemilu-pemilu di era reformasi sebelumnya, 2009, 2014, 2019. Yang mungkin nanti terjadi itu adalah beban kerja yang besar terjadi di tangan penyelenggara, tetapi kami sebagai penyelenggara, KPU sudah siap dengan strategi-strategi yang dilakukan. Misalnya kami nanti membuat kelas perhitungan suara sehingga dia tidak terlalu membebani kerja-kerja penyelenggara kami di tingkat KPPS. Oke, baik Pak Thomas. Yang terakhir nih, seperti apa mungkin edukasi yang bisa diberikan secara masif terkait dengan proporsional terbuka ini ya, sehingga juga kita bisa menghindari praktik-praktik yang tidak bagus nih, seperti yang sudah disampaikan tadi. Benar. Oke, apa himbauannya ataupun juga harapannya, silakan Pak Thomas. Ya, polemik ini sudah berakhir, ya, dan tahapan penyelenggaraan saat ini itu adalah verifikasi dokumen administrasi dari bakal calon. Kami akan melaksanakan proses ini, akan menyampaikan hasilnya pada tanggal 24 dan 25 Juni. Diteruskan dengan perbaikan oleh partai politik. Jadi tahapan pemilu tetap kita laksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan. Kami juga sampaikan saat ini kami akan melaksanakan penetapan daftar pemilih tetap, yaitu paling lambat tanggal 21 Juni. Mari kita sama-sama memastikan apakah nama kita sudah terdaftar dalam daftar pemilu. Kalau kita sudah menjadi pemilih, maka kepada pemilih kami akan menyampaikan seluruh informasi pelaksanaan pemilu. Mari kita sama-sama memahami regulasinya dan berjalan pada aturan yang sama untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Thomas untuk informasinya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan juga edukasi ya bagi semua pemilih dan juga para calon legislatif, misalnya ya DPR provinsi, DPR RI maupun DPR kabupaten kota, dan tentunya semua masyarakat Indonesia. Salam sehat selalu Pak, selamat beraktivitas kembali. Baik, selamat pagi.